Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Febrianti dengan NIM 23482201218. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama, alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa organik alami bersifat basa atau alkali yang mengandung atom nitrogen. Umumnya ditemukan di tumbuhan, memiliki efek fisiologis kuat pada manusia. Nama alkaloid biasanya diakhiri dengan sufiks -in atau -ina. Kegunaan alkaloid antara lain yaitu obat-obatan, pestisida, dan bahan pewarna. Contoh alkaloid seperti nikotin C10H14N2, alkaloid tembakau, kafein C8H10N4, O2, alkaloid dalam kopi atau teh, morfin C17H19NO3, alkaloid opium, dan atropin C17H23NO3, alkaloid dari tanaman belladonna. Selanjutnya, sifat alkaloid. Alkaloid memiliki sifat basa dan dapat bereaksi dengan asam. Yang kedua, alkaloid biasanya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Yang ketiga, satu atau lebih atom nitrogen pada alkaloid dapat membentuk amina primer, sekunder, atau tersier dan berkontribusi pada kebiasaan alkaloid. Kemudian, kebanyakan alkaloid berbentuk padat kristalin dan berasa pahit. Klasifikasi alkaloid terdiri dari alkaloid piridin, alkaloid piperidin, dan alkaloid indol. Kemudian ini adalah contoh senyawa alkaloid. Identifikasi alkaloid. Identifikasi alkaloid dilakukan melalui metode screening fitokimia menggunakan reaksi spesifik seperti Mayer-Degendorf yang menghasilkan perubahan warna atau endapan serta teknik pemisahan secara kromatografi lapis tipis untuk melihat nilai RF atau metode yang lebih canggih seperti kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk analisis lebih lanjut, metode dasar melibatkan ekstraksi sampel tumbuhan lalu penambahan reaksi untuk reaksi warna atau pengendapan seperti reaksi Mayer yang menghasilkan endapan putih kekuningan jika hasilnya positif. Kemudian biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid adalah jalur biokimia kompleks di tanaman untuk membuat alkaloid atau senyawa nitrogen heterosiklik dari prekursor asam amino seperti ornitin, lisin, fenilanin, atau tritosin melibatkan reaksi kunci seperti pembentukan basa Schiff atau kondensasi amina dan karbonil dan kondensasi Mannix serta modifikasi serta oksidasi dan metilasi untuk menciptakan keragaman struktur alkaloid atau tropan isoquinolin indol yang berfungsi untuk pertahanan tanaman. Selanjutnya, glikosida. Senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula pada hidrolisis dikenal sebagai glikosida. Suatu glikosida terdiri dari bagian gula aglikon dan non-gula aglikon. Nama glikosida biasanya diakhiri dengan sufiks -ida. Glikosida memiliki berbagai kegunaan seperti obat-obatan dan bahan makanan. Rumus umum glikosida yaitu C6H12O6. Kemudian sifat glikosida. Bersifat polar, larut air atau alkohol, seringkali kristal tak berwarna, amorf, rasa pahit, dan sangat mudah terhidrolisis oleh asam basa enzim menjadi penyusunnya, gula dan glikon. Memiliki sifat biologis beragam seperti toksis hingga obat. Kemudian klasifikasi glikosida. Klasifikasi glikosida umumnya dibagi berdasarkan aglikon bagian non-gula, glikon bagian gula, dan jenis ikatan glikosidiknya. Berdasarkan sifat atau fungsi biologisnya seperti glikosida jantung atau kardioaktif, saponin membentuk busa, flavonoid, sinogenik atau pelepasan sianida, dan antrakuinon atau laksatif. Identifikasi glikosida. Identifikasi glikosida dilakukan dengan uji kimia seperti reaksi Lieberman-Burchard atau perubahan warna hijau atau biru atau FeCl3 amonia perubahan warna untuk screening awal. Diikuti metode kromatografi untuk pemisahan dan deteksi bercak di bawah UV serta teknik spektroskopi canggih untuk konfirmasi struktur, mengandalkan sifat glikosida yang terdiri dari gula dan non-gula. Kemudian biosintesis glikosida. Umumnya pembentukan senyawa glikosida terjadi melalui reaksi fosforilisasi dan menghasilkan gula 1-fosfat yang bereaksi dengan uridin trifosfat. Untuk membentuk gula UDP, aglikon akan bereaksi dengan gula UDP dan menghasilkan glikosida. Selanjutnya, saponin. Senyawa glikosida alami yang ditemukan di banyak tumbuhan karena kemampuannya membentuk busa seperti sabun saat dikocok dalam air, berfungsi sebagai zat aktif permukaan dengan sifat antimikroba, anti radang, antioksidan, dan membantu menurunkan kolesterol. Saponin biasanya diakhiri dengan sufiks -in. Kegunaan saponin untuk obat-obatan dan bahan kosmetik. Rumusnya C27H42O3. Sifat saponin, senyawa aktif permukaan atau surfaktan yang membentuk busa seperti sabun saat dikocok dalam air terasa pahit. Kemudian memiliki sifat amfifilik atau larut air dan lemak, serta strukturnya yang terdiri dari bagian hidrofilik, gula, dan hidrofobik aglikon atau sapogenin. Sifat-sifat ini membuatnya berfungsi sebagai antimikroba seperti bakteri, jamur, dan protozoa, antiinflamasi, anti kanker, dan ajuvan vaksin, serta berinteraksi dengan kolesterol pada membran sel.
Kemudian klasifikasi saponin. Klasifikasi utamanya berdasarkan struktur aglikon. Yang pertama, saponin triterpenoid. Memiliki aglikon berupa kerangka triterpenoid atau 30 atom karbon. Kemudian contohnya ginsenosida dan ginseng. Kemudian saponin steroid memiliki aglikon berupa kerangka steroid C27. Contohnya asparasponin dari asparagus. Yang ketiga ada alkaloid steroid, merupakan saponin steroid dan memiliki gugus gula tambahan pada kerangka steroid seperti tomatin pada tomat. Klasifikasi berdasarkan kerangka karbon yang lebih rinci. Klasifikasi yang lebih rinci membedakan 11 golongan utama berdasarkan jalur biosintesisnya, termasuk damarana, tirukalana, lupana, hopana, oleanana, ursana, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi berdasarkan struktur. Yang pertama ada saponin steroid, memiliki inti steroid 5 cincin, 27 atom C sebagai aglikonnya. Contohnya dioscin. Aplikasinya bahan baku obat kortikosteroid atau efek anti jamur. Kemudian ada saponin triterpenoid, memiliki inti terpenoid 6 cincin 30 atom C sebagai aglikonnya. Contohnya ginsenosida. Dan soyasponin dari kedelai. Aplikasinya antibakteri, jerawat, antivirus, dan imunomodulator antioksidan. Selanjutnya identifikasi saponin. Identifikasi saponin umumnya dilakukan melalui uji busa atau ekstrak dikocok dengan air menghasilkan busa stabil, dan diuji warna dengan reaksi seperti Lieberman-Burchard untuk menghasilkan warna khas seperti coklat atau violet untuk terpenoid berwarna hijau atau biru untuk steroid. Metode lain yang lebih modern melibatkan kromatografi seperti TLC dengan bercak warna spesifik atau GCMS untuk analisis lebih detail, serta metode gravimetri untuk penentuan kadarnya. Biosintesis saponin. Biosintesis saponin adalah jalur metabolisme tumbuhan kompleks yang dimulai dari asetil CoA melalui jalur asam mevalonoat atau MFA untuk membentuk squalena prekursor utama, kemudian diubah menjadi kerangka dasar aglikon atau tripenoid atau steroid melalui enzim oksidasqualena siklase dan sitokrom P450. Aglikon ini kemudian mengalami glikosilasi, yaitu penambahan unit gula oleh enzim glikosiltransferase, menghasilkan struktur saponin akhir yang amfifilik atau memiliki bagian polar dan non-polar.